Halo guys, kita hari ini mau bahas buku ini. Salah satu buku English klasik paling terkenal, The Metamorphosis. Ini tulis oleh Franz Kafka. Ini pemanis doang ya si baju merah ini. Jadi kita mau ceritain tentang kecoa. Jangan dulu, nggak gitu ceritanya gini. Bayangin, lu tidur, terus pagi-paginya lu udah berubah jadi kecoa. Nah, kayak gitu opening yang keren. Oh iya benar-benar. Nah, bayangin kayak gitu. Jadi kayak tidur nih, bangun-bangun kaki lu tuh ada banyak. Kayak badannya tuh rasanya tuh berubah. Manusia tuh kalau ngerasa badannya berubah paling mentok-mentok kayak ngerasa nggak enak badan, ngerasa pegel-pegel segala macam. Ini enggak, rasanya tuh kayak badan kita tuh berubah, udah nggak punya lengan, adanya kaki yang banyak dan kecil-kecil. Betul. Tau nggak sih, hampir setengah buku ini itu cuma nyeritain gimana iya perasaan dia awalnya waktu dia tahu dia tuh berubah jadi serangga. Jadi lu bayangin kaki lu tuh ada banyak tas kecil-kecil dan kalau kecoa tuh kalau bentuknya kebalik itu tuh geraknya nggak beraturan kan, kayak gitu. Dia tuh kayak gak ngerti fungsi kakinya awalnya. Jadi lu kalau berubah tiba-tiba berubah jadi sapi nih misalnya begini gitu kan, lu tuh pasti nggak ngerti fungsi-fungsi badan lu karena tuh lu nggak terlahir sebagai sapi gitu. Nah di buku ini proses dia memahami tubuh kecoa tuh menurut gua detail banget. Jadi kayak nggak yang sekadar gua berubah jadi kecoa, enggak. Jadi menurut gua buku ini berhasil bikin gua ngerasain oh ini rasanya jadi kecoa kayak gitu. Jadi gitu ada beberapa proses di mana kayak kecoa tuh kan tubuhnya rapuh ya, nggak kayak manusia ya yang kayak tulang-tulangnya kuat, ada pelapis segala macam. Darah kecoa tuh warna coklat kan. Ada proses di mana dia tuh mau ngelewatin pintu waktu itu ya, si Samsa ini karakter utamanya ngelewatin pintu terus dipaksa sama bapaknya didorong dari belakang. Jadi tubuh kecoa tuh kan rapuh ya, luka di sini abis kayak gitu. Lu bayangin kalau jadi manusia darah semua kan, daging kan. Nah kalau jadi kecoa gimana? Cuma bisa ngerasain sakitnya doang si Samsa ini. Tapi tuh orang tuh nggak ngerti gitu. Jadi yang bisa gue dapetin ya, salah satu yang gue catat juga dari buku ini itu tuh kayak apa ya, sebenarnya itu agak aneh sih pesannya yang bisa gue tangkap. Tapi sebenarnya kalau misalnya kecoa atau makhluk-makhluk kecil tuh bisa bersuara tentang kematian, lu nggak akan berani ngebunuh satu semut pun. Karena kematian tuh sakit banget. Jadi kalau kita cuma bisa bayangin makhluk-makhluk yang bersuara kayak kucing, manusia, nurani lu tuh belum main. Menurut gue di sini tuh nuraninya main banget. Jadi kayak kalau jadi kecoa bisa sakit juga ya, lu dipukul sampai mati deh. Sakit kan. Kalau untung mati, kalau enggak kalau disiksa-siksa doang sakit tau gitu. Gue pas baca ini di tengah-tengah gue mikir kayak sakit banget ya jadi kecoa. Pesan yang lain dong, yang lain. Nggak bayangin kalau misalnya lu tuh kayak makhluk sekecil semut, terus lu tuh udah digencet tapi nggak mati. Bener. Nih Masih bisa bertahan hidup. Sebagongan ini misalnya manusia sebagongan ini dipenyet kepalanya gitu kan, tapi masih hidup gitu. Sakit kan ya. Nah, makanya gue mikir kayak besok-besok kalau mau bunuh semut mikir-mikir lagi. Pesan moralnya unik ya. Terus apa lagi ya? Oh yang tadi gue bilang sama lu ya. Sandwich generation. Ya jadi sebenarnya buku ini kan English klasik ya. Kalau nggak salah terbitnya 1915. Nah ini tuh salah satu English klasik, kalau di bawah 1920 tuh udah masuk klasik kan, karya klasik. Nah ini tuh termasuk karya klasik dan seharusnya belum ada bahasa sandwich generation. Tapi kita bisa nangkep bahwa karakter Gregor Samsa ini keluarganya tuh sandwich generation. Jadi dia tuh harus ngebiayain adenya, kedua orang tuanya yang udah nggak kerja. Tapi dia ini ketika dia berubah jadi serangga, akhirnya orang tuanya kerja. Masih mampu kok sebenarnya, Masih mampu. cuma memilih untuk enggak Oh, iya. yang kasiannya itu. Terus ya menurut gua di sini tuh ada pemahaman di mana berubah jadi kecoa tuh simbolik, berubahnya tuh simbolik gitu, nggak yang kayak kalau di dunia nyata nggak mungkin manusia berubah jadi serangga, nggak mungkin. Tapi itu lebih ke kayak simbolik bahwa kecoa ini tuh kalau misal lu sakit parah kayak gitu, jadi bisa dibaca sampai habis aja ya. Ini menurut gua karya sastra ini bagus kalau dibaca sampai selesai. Sama kayak Terowongan waktu itu tuh juga waktu belum selesai gue kayak malas-malasan gitu bacanya. Itu cuma 70 halaman kalau di versi buku ini ya. Soalnya kan ada beberapa penerbit yang beda-beda. Ada yang covernya itu kupu-kupu serangga ya. Tapi ini tuh yang ini saya minjem ya. Mirip bukunya, kalau begini mirip buku dari penerbit Narasi. Oke, sorry kepotong. Nah, jadi ini tuh kalau di sini cuma 70 halaman yang seharusnya sekali duduk tuh bisa selesai. Tapi karena sebelumnya nggak ada waktu, gue bacanya setengah-setengah. Jadi hari ini karena kebetulan weekend, dari setengah sini, misalnya 40 sampai 80 tuh gue abisin langsung. Nah, di situ tuh dapat banget bagusnya buku ini. Nah, ini tuh bikin gue ingat sama salah satu teater yang pernah gue tonton yang judulnya Tuhan Tolong Bunuh Emak. Menurut gue simboliknya mirip. Karena yang Tuhan Tolong Bunuh Emak itu nonton di Jambi juga. Itu
Itu dari teater apa ya? Teater air kayaknya, salah satu teater yang lumayan populer di Jambi. Nah, di situ tuh posternya juga kecoa. Kayak kecoa tuh kayak merupakan simbolisasi dari hama. Jadi kalau misalnya menurut gue yang bisa gue dapet dari buku ini adalah ketika lo tuh udah nggak berguna lagi buat orang, lo tuh bakal dilupain, lo tuh bakal dibuang. Even lo tuh dulu berguna banget buat orang lain, kayak gitu. Jadi karakter Samsa ini plot twist ya kalau diceritain ya. Kalau lu kan nggak mau baca bukunya ya, nggak. Kalau teman-teman mau coba baca bukunya, gue saranin banget sih. Dan karena ini tuh bukunya nggak panjang, dikit, 80 halaman kalau yang versi ini. Kalau yang kecil palingnya 100 halaman lah gitu. Ini buku bagus banget. Di sini tuh ditulis sama ini Vladimir Nabokov. Asik, nggak tahu gue ini siapa. Kayaknya salah satu tokoh ya. Dia bilang kalau misalnya siapa yang baca Metamorfosis terus bisa nangkep cerita ini lebih dari fantasi serangga, dianggap sebagai pembaca yang berhasil. Jadi sebenarnya amanatnya itu tuh secara simbolik berusaha disampaikan dan pembaca tuh bisa menginterpretasikannya sendiri gitu. Kan nggak sih guys? Menurut gue nggak perlu diceritain juga plot twistnya. Nggak plot twist juga sebenarnya. Alurnya tuh kayak flow-nya tuh dapat banget. Flow-nya tuh dapat banget walaupun pelan-pelan. Detail-detail kecil itu sangat berguna dan lebih baik dibaca sendiri daripada diceritakan. Tapi yang paling menarik dari buku ini adalah pembukanya. Bayangin suatu hari lu bangun terus lu berubah jadi serangga, baca Metamorfosis, English klasik mantep.